Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'un, tetap semangat dan merdeka. Berjumpa kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Kita akan meneruskan perbincangan kita tentang metode POS dan metode GET. Khususnya pada kesempatan ini kita akan mencoba mempraktekkan tentang metode POS di dalam pemrograman web ya, menggunakan PHP native. Ya, kita ingat kembali metode POS ya. Jadi kalau di dalam metode POS, untuk lebih mempermudah membayar tombol ini submit ini diklik, maka program akan berpindah ke layar ya, atau ke file yang berikutnya ya. Jadi kita punya dua buah file ya. Kalaupun dia lari ke satu file yang sama ya, tapi file yang sama ini sebenarnya nanti dia di reload ya, atau di refresh ya, sehingga seolah-olah hampir sama dengan membuka file baru ya, tapi namanya sama ya. Itu kalau actionnya ini ke satu file yang sama ya. Tapi mungkin untuk lebih mempermudah, kita letakkan di dalam file yang berbeda. Beberapa hal yang harus diperhatikan ya, konsep metode POS ini ya. Yang pertama adalah bahwa di dalam metode POS ini dia ada di dalam suatu form ya. Ya, karena form ini metodenya adalah POS ya. Kemudian di sini pasti ada action ya. Action kita sebutkan nama file ya. Nah, nama file ini adalah file yang akan dikerjakan ya ketika tombol submit ini diklik ya. Misalkan kita kasih nama rekam.php ya, seperti ini ya. Jadi ini yang pertama ya, bahwa di dalam metode POS ini ya, metode POS ini dia ada action ya. Nah, action ini kaitannya apa? Kaitannya adalah ketika tombol submit ini diklik ya, maka dia akan lari ke file yang disebutkan di dalam action ini ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam form ini kan dia input data ya. Nah, pemasukan data ini kan dapat menggunakan berbagai macam ya, ada input type text, ada select option misalkan, kemudian ada button ya. Nah, yang penting adalah bahwa di antara semua itu ya, misalkan kita menuliskan input type text ya, maka di sana ada parameter name ya, yang ini adalah kemudian diisi dengan
nama variabel. Ya. Di mana nama variabel ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai yang ya kalau dia input type text berarti nilai yang diisi, ya. Kalau misalkan select option ya berarti adalah nilai yang dipilih, ya itu nanti akan disimpan di dalam variabel yang disebutkan setelah name ini, ya. Dan nama variabel ini nanti yang akan dibawa ke halaman berikutnya, ya. Ini harus diperhatikan, ya. Jadi ini nanti ada input type text, ada sesuai dengan kebutuhan, ya, ada select option, ada apa ya, type button misalkan, ya. Yang penting nanti di situ ada name, nama variabel. Nah, kemudian yang terakhir bahwa form ini, ya form ini maka dia diakhiri dengan input type submit. Ya, kemudian value ini tampilan yang akan ditulis di layar, ya. Ya. Jadi yang submit ini, ya, submit ini adalah hasil dari input type submit. Nah, kemudian ini dalam file yang pertama, ya. Nah, kemudian karena kita mempunyai dua file, berarti kita harus membuat file yang kedua, ya. Nah, file yang kedua ini nama filenya sesuai dengan yang disebutkan di dalam action. Kalau nama filenya berbeda, ya nanti error, ya. Bisa file not found misalkan, ya. Jadi nama file ini tidak boleh sembarang, ya. Tapi nama file di file yang kedua ini sesuai dengan yang ditulis di dalam action ini, ya. Kemudian nama variabel, ya, nama variabel di halaman berikutnya ketika dia mengambil dari halaman yang sebelumnya itu harus diingat juga. Variabel ini sebenarnya ada dua cara, ya, tapi mungkin kita pakai post aja, jadi mengakses variabel, ya, var ini sama dengan $post, ya. Kemudian ini adalah nama variabel yang disebutkan di dalam name pada form atau pada file yang sebelumnya. Ini, ya, ini adalah untuk mengakses, ya, variabel dari form di halaman sebelumnya, ya.
Ini harus diingat ya. Jadi nama variabel yang disebutkan di sini ini menentukan di post ya. Bisa dengan cara seperti ini, bisa juga dengan ekstrak $post ya. Hasilnya sama ya. Jadi ini konsepnya seperti ini ya. Kemudian kita akan mencoba ya, misalkan kita punya rancangan seperti ini. Misalkan kita punya form seperti ini ya. Ini ada data, judulnya data penduduk, kemudian ada input nomor data, nama, jenis kelamin, alamat, kabupaten, kemudian foto ya. Jadi seperti ini, sederhana saja ya. Karena ini adalah form biasa ya, jadi yang bagian form ini kita buat sudah jadi, sudah selesai ditulis ya. Misalkan kita membuat satu file ya, namanya form latihan. Karena ini script PHP, jadi direkamnya di dalam htdoc ya, di sem htdoc ya. Ini yang pertama adalah judul ya, data penduduk ya, karena agak besar jadi kita buat dia dengan H1 header 1 ya. Kemudian kita membuat form ya seperti ini. Kalau di dalam dasar-dasar HTML mungkin kita hanya sekedar membuat form ya. Nah, di dalam PHP ini form ya, kalau form dia metodenya berarti post ya. Kemudian harus ada action. Jadi action ini adalah nama file yang akan dikerjakan ya ketika nanti tombol submitnya diklik. Sebenarnya ini tentang ini bahasan form biasa ya. Supaya tampilannya rapi, maka kita taruh di dalam suatu tabel seperti ini ya. Ini TRTD ya. Kemudian memasukkan data ya, ini adalah input type text. Kemudian name nomor ya, berarti nanti disimpan dalam variabel namanya nomor. Kemudian kalau mau diatur ukurannya ada size ya, ada max length ya. Jadi yang penting di sini ada nomor ya. Kemudian inputan yang kedua adalah nama ya, berarti sama ya, intinya adalah input type text ya. Karena di dalam tabel berarti dia ditaruh di dalam TR dan di dalam TD ya. Name-nya, jadi ini input type text, name-nya adalah nama ya. Jadi nama orang itu nanti disimpan dalam variabel nama ya. Ini ditambahkan size dan max length. Kemudian jenis kelamin ya. Jenis kelamin karena dia hanya boleh memilih salah satu, jadi kita buat dia adalah radio button ya. Membuat radio button seperti ini, input type radio ya, name ya sama name ya. Ini ada name pilihan. Berarti nanti jenis kelamin ini nih disimpan dalam variabel namanya pilihan ya. Kemudian pilihannya laki-laki ya, tampilannya laki-laki tapi nilainya adalah 1 ya. Kemudian perempuan tapi yang disimpan adalah nilai 2, bukan perempuan ya, tapi yang disimpan nilai 2 misalkan. Kemudian alamat ya, alamat ini berarti input type text biasa ya. Jangan lupa di sini ada name, nama variabel. Kemudian kabupaten ya. Kabupaten ini
kita menggunakan pilihan ya. Jadi perintahnya adalah select option ya. Nah, mau inputannya bentuknya seperti apapun ya, yang penting tetap di sana ada name ya. Jadi ini misalkan pilihan itu menggunakan select option ya, tapi tetap di sini ada select name, berarti disimpan dalam hasil pilihannya disimpan dalam variabel namanya kabupaten ya, seperti ini. Pilihannya nanti yang tampil misalkan kota Bandar Lampung, tapi yang disimpan nilai 1 ya. Kemudian tampilannya kota metro, tapi yang disimpan adalah nilai 2, bukan kota metro ya, tapi 2 dan seterusnya. Kemudian foto ya, foto ini dia berupa file ya. Karena file maka pilihannya adalah input type file ya. Kemudian name ya, tetap ya, modelnya seperti apapun ini ada name kemudian nama variabel. Kemudian terakhir ya, suatu form ini diakhiri dengan type submit ya, type submit. Karena submit ini ditaruhnya di tengah-tengah ya, jadi pakai line center ya. Kemudian ada call span 2 ya, karena baris yang lain dia terdiri dari 2 kolom ya. Yang pertama adalah judul kolom judul isiannya, yang kedua adalah inputannya ya. Jadi ini call span 2. Mungkin variabel yang jenis kelamin ini kita ganti sih ya, supaya agak mencerminkan isinya. Jadi ini misalkan name-nya jenis kelamin ya, ini disimpan di dalam htdoc ya. Kemudian boleh membuat folder baru. Nanti akan kita coba hasilnya seperti apa, kita coba. Jadi ini programnya ya, dan kalau kita running ya hasilnya seperti ini ya. Kemudian kalau kita klik rekam, apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah not found ya. Kenapa terjadi not found ya? Kita lihat di dalam actionnya bahwa dia akan lari ke rekam.php ya, sementara file rekam.php ini belum dibuat ya, jadi dia not found ya. Nah, berarti sekarang kita harus membuat file namanya rekam.php. Jadi file ini harus diberi nama rekam.php. Kenapa? Ya, karena di dalam formnya ini disebutkan action sama dengan rekam.php. Jadi ini kenapa harus disimpan dengan nama file rekam.php ya. Kita coba ya, hanya menampilkan sesuatu, misalkan ini file rekam.php ya. Kita tes dulu. Ini kita rekam di folder yang sama ya.
namanya harus rekam.php. Ya, ini sudah ada hasilnya ya. Jadi dari file yang pertama ini ya, kalau kita klik rekam maka dia akan lari ke rekam.php. Kenapa demikian? Karena di dalam formnya ini, di dalam formnya disebutkan action rekam.php ya. Sehingga kita harus membuat file dengan nama rekam.php. Nah, kemudian sekarang kalau kita mencoba menampilkan nilai ya. Tadi di halaman yang sebelumnya ya, ini pentingnya kita harus mengingat-ingat ya. Kalau tidak ya ini kita buka dua layar. Ya, di sini ada nomor dan ada nama. Ya, jadi untuk ngetes kita tampilkan dulu. Nomor data, nama variabelnya adalah nomor. Supaya ganti baris kita kasih BR. Kemudian kita tampilkan nama. Nama ini nama variabelnya nama. Jangan lupa direkam. Nah, sekarang kita isi ya. Misalkan nomor datanya 117, namanya Wisakti misalkan. Ini dapat diisi ya, dipilih saja. Ya, misalkan saya langsung ke rekam. Ya, ini saya salah tulis dulu ya, nilai. Ya, maka di sini keluar warning ya bahwa nomor ini dia undefined variable. Jadi nomor ini tidak dikenal ya. Kemudian ada nama ya, ada nama ini juga tidak dikenal. Nah, mengapa tidak dikenal ya? Karena nama dan nomor itu ini kan ada di file pertama ya, file pertama ya. Kemudian ketika klik rekam dia pindah ke file yang lain ya. Karena pindah ke file yang lain maka variabel nomor dan nama tadi tidak dikenal ya. Sehingga ini nilainya juga kosong ya. Ya, nomor data ini kosong, nama ini juga kosong. Nah, jadi gimana caranya supaya nomor dan nama ini ada di file yang kedua? Ya, karena ini adalah metode post ya. Mengapa metode post? Karena berasal dari suatu form ya. File ini berasal dari suatu form ya. Maka metode yang digunakan adalah post. Ya, sehingga kita di sini membuat nomor sama dengan $post nama variabel di halaman sebelumnya ya. Nama name-nya adalah nomor ya, jadi seperti ini. Kemudian nama ya, kita membuat variabel nama ini asalnya dari halaman yang sebelumnya ya, dengan name di sana adalah nama ya.
sekarang kita coba kita rekam. Ya, maka sekarang di halaman yang kedua ya ini sudah dikenal ya nomor data dan nama. Jadi ini di halaman yang pertama ya, di file yang pertama ya. Kemudian ketika klik maka nilai-nilai yang ada di halaman pertama ini akan dibawa ke halaman yang kedua. Ya, seperti ini. Ini saya baru mengambil contoh dua variabel ya. Kalau misalkan saya menampilkan alamat ya. Echo alamat ya. Ya, apa yang terjadi? Ya, sudah jelas tentu saja yang terjadi adalah ada warning ya. Undefined variable alamat ya pada baris 20 ya. Jadi baris 20 ini di sini ada echo alamat ya. Nah, alamat ini tidak dikenal. Ya, mengapa? Alamat ini ada di halaman yang sebelumnya ya. Ketika pindah halaman ya belum tentu dibawa. Ya. Kenapa tidak dibawa? Karena yang alamat ini kita belum mengambil nilainya. Ya, ini kan baru nomor dan nama data. Jadi kita harus mengambil nilainya ya. Ini adalah alamat. Kita coba kita cukup di refresh ya. Ya, maka di sini alamat sudah dikenal ya. Jadi di halaman sebelumnya alamat Tanjung Senang ya, ketika klik rekam maka di sini ada. Nah, kalau nilai-nilai ini sudah dikenal ya, tinggal tergantung apa yang mau dilakukan ya. Misalkan mau merekam ya berarti nanti adalah insert into ya, atau mau menampilkan berarti select ya ditambah where misalkan dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita membawa suatu nilai ya dari halaman tertentu kemudian pindah ke halaman yang lain. Jadi ini penjelasan tentang metode post ya. Ya, sebenarnya untuk mengambil nilai dari halaman sebelumnya dapat juga dilakukan dengan memberikan perintah extract post ya, atau satu-satu seperti ini. Nanti kalau yang tentang metode get barangkali kita sambil jalan ya, kita bahas. Demikian ya gambaran tentang metode post ya di dalam pemrograman web. Jadi mungkin kalau kita ulang kembali ya, metode post ini dilakukan melalui satu form ya. Di programnya kita tuliskan form method post, jangan lupa harus ada action nama file yang akan dijalankan ya ketika tombol submit-nya diklik. Dan di dalam form itu nanti ada input type text, ada input type file, misalkan ada select name, select option ya, atau ada
input type button dan sebagainya ya. Yang penting di sana pasti ada name, nama variabel. Dan form ini diakhiri dengan input type submit. Setelah itu kita harus membuat file yang berikutnya ya, dan nama file yang berikutnya itu sudah tertentu ya, tergantung perintah di dalam action. Kalau actionnya adalah rekam.php, berarti kita harus membuat file namanya rekam.php. Kemudian untuk mengambil nilai dari halaman yang sebelumnya ya, ini dapat menggunakan $post ya, nama variabel pada halaman sebelumnya disimpan ke variabel baru ya, terserah variabelnya mau yang sama atau mau yang berbeda, tidak menjadi masalah. Ya, ini penjelasan atau kita mencoba mempraktekkan metode post ya di dalam coding langsung. Ya, mungkin kita lihat sekilas lagi. Jadi ini codingnya seperti ini. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi buat kita untuk memahami metode post di dalam pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau ada yang keliru mohon dimaafkan dan dapat diberikan koreksi atau saran. Sampai berjumpa kembali lagi di lain kesempatan. Terima kasih.